Hai, Shalom, Peace of Christ Lovers, welcome back to our channel. Kembali bersama saya, Pastor Sarah, hanya di The Pastor Sarah and the Prophecies. Shalom saudara, ketemu lagi dengan saya, Pastor Sarah. Saya ingin menyampaikan tentang Yehezkiel 36 ayat 1 sampai 38 saudara ya. Saudara bisa buka di Alkitab saudara, saya pakai dengan terjemahan LAI saja supaya lebih mempermudah untuk lebih detailnya nanti di YouTube. Mungkin minggu depan ya, karena saya lupa bawa charger laptop saya ada di rumah saya yang lain, di kota yang lain ya saudara. Nah, hari-hari ini kan sedang marak ya tentang peperangan yang terjadi antara Palestina dengan Israel, di mana kabarnya Amerika membantu Palestina untuk menyerang Israel. Nah, apapun itu ya saudara yang terjadi, mungkin saudara sangat berbahagia ketika mendengar bahwa kali ini Israel memakan korban ya, banyak yang bermatian di peperangan kali ini ya. Tapi saya mau katakan berita yang bersukacitanya kita ya, sekali lagi orang Kristen jangan membenci orang Israel. Orang Kristen, kalau kau benar-benar orang Kristen ya, orang Kristen yang bukan cuma mengikut, tetapi yang menyembah Yesus Kristus sebagai Tuhan Rajamu satu-satunya, tidak ada yang lain, Juru Selamatmu, penebusmu satu-satunya, tidak ada yang lain, maka kau tidak akan membenci orang Israel, orang Yahudi, karena Yahudi adalah saudara kita. Baik, singkat saja saudara ya, berita yang akan sangat membahagiakan orang-orang Palestina dan juga orang-orang Kedar dan orang-orang Muslim tentunya, RT 6. Ini ayat Yehezkiel 36, saya bacakan, pembaharuan Israel ya. Hai engkau anak manusia, bernubuatlah mengenai gunung-gunung Israel. Ini Tuhan berbicara kepada salah satu nabinya untuk bernubuat, menyampaikan nubuatan kepada Israel ya, mengenai gunung-gunung Israel, dan katakanlah, hai gunung-gunung Israel, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, penguasa, yaitu Tuhan Raja. Oleh karena musuh itu berkata mengenai kamu, syukur, bukit-bukit dari dahulu kala sudah menjadi milik kita. Oleh karena itu bernubuatlah dan katakan ya. Ya mungkin ini juga negara saudara atau saudara sendiri ya, walaupun ya saudara, negara saudara, kaum saudara mengatakan demikian kepada orang Israel. Syukur, bukit-bukit dari dahulu kala sudah menjadi milik kita. Syukur, kalian banyak yang mati. Syukur, kalian kalah. Syukur. Nah, syukur mensyukuri orang Israel ya, seperti itu keadaannya. Ini berita baiknya saudara. Oleh karena itu bernubuatlah dan katakanlah, beginilah firman Tuhan, Sang Penguasa, Sang Raja. Oleh karena ya, sungguh karena musuh dari sekitarmu menjadikan kamu sunyi sepi dan mengingini kamu supaya kamu menjadi milik sisa bangsa-bangsa, dan oleh karena kamu menjadi buah mulut orang dan banyak dipergunjingkan. Oleh karena itu, hai gunung-gunung Israel, dengarlah firman Tuhan, Sang Penguasa, Sang Pencipta, kepada gunung-gunung dan bukit-bukit, kepada alur-alur sungai dan lembah-lembah, kepada reruntuhan-reruntuhan yang sunyi sepi, dan kepada kota-kota yang sudah ditinggalkan, yang sudah menjadi jarahan dan olok-olok bagi sisa bangsa-bangsa yang di sekitarnya. Oleh karena itu beginilah firman Tuhan, semesta alam, pencipta langit dan bumi, penguasa, aku pasti berfirman dalam api cemburuanku melawan sisa bangsa-bangsa dan melawan seluruh Edom. Edom ini daerah muslimnya, ini negara Islam saudara, yang menentukan tanahku, ini di daerah Timur Tengah, Arab sana, yang menentukan tanahku menjadi miliknya dengan segala rasa sukacita dan rasa penghinaan, sehingga tanahku itu, yaitu Israel ya, dimilikinya dan dapat habis dijarah. Oleh karena itu bernubuatlah mengenai tanah Israel, dan katakanlah kepada gunung-gunung dan bukit-bukit, kepada alur-alur sungai dan lembah-lembah, beginilah firman Tuhan, Sang Pencipta, Sang Penguasa, sungguh aku berfirman dalam amarah cemburuanku, oleh karena kamu sudah menanggung noda, oleh karena kamu sudah menanggung noda yang ditimbulkan bangsa-bangsa ini kepada Israel ya. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan, Sang Penguasa, Sang Raja, Sang Pencipta, aku bersumpah bahwa bangsa-bangsa di sekitarmu sendiri pasti akan menanggung noda mereka. Haleluya. Maka kamu gunung-gunung Israel akan bertunas kembali dan akan memberi buah untuk umatku Israel, sebab mereka akan segera kembali. Hatiku akan baik kembali dan aku akan berpaling kepadamu, dan kamu akan dikerjakan dan ditaburi.
Aku akan membuat manusia banyak di atasmu, yaitu segenap kaum Israel dalam keseluruhannya. Kota-kota akan didiami lagi, dan reruntuhan-reruntuhan akan dibangun kembali. Aku akan membuat manusia dan binatang banyak di atasmu, dan mereka akan bertambah banyak dan beranak cucu. Dan aku akan membuat kamu didiami kembali seperti keadaan semula, dan akan berbuat baik kepadamu lebih daripada keadaan dahulu. Haleluya. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Aku akan membuat manusia lalu lalang di atasmu, yaitu umatku Israel. Mereka akan menduduki engkau, dan engkau akan menjadi milik pusaka mereka, dan engkau tidak lagi terus memunahkan mereka. Beginilah firman Tuhan, Sang Penguasa, Sang Pencipta, Sang Raja. Oleh karena orang berkata tentangmu, engkau memakan orang dan engkau memunahkan bangsamu. Oleh karena itu engkau tidak akan makan orang lagi dan tidak akan memunahkan bangsamu lagi. Demikianlah firman Tuhan semesta alam, Tuhan Sang Pencipta. Aku tidak lagi membiarkan orang membicarakan noda yang ditimbulkan bangsa-bangsa terhadap engkau, dan engkau tidak lagi menanggung pencelaan bangsa-bangsa dan tidak lagi memunahkan bangsamu. Demikianlah firman Tuhan Sang Penguasa, Sang Pencipta, Sang Raja. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, waktu kaum Israel tinggal di tanah mereka, mereka menajiskannya dengan tingkah laku mereka. Kelakuan mereka sama seperti cemar kain di hadapanku. Maka aku mencurahkan amarahku ke atas mereka karena darah yang dicurahkan mereka ke tanah itu, sedang tanah itu mereka najiskan dengan berhala-berhala mereka. Aku menghamburkan mereka di antara bangsa-bangsa sehingga mereka berserak-serak ke semua negeri. Aku menghakimi mereka selaras dengan tingkah lakunya. Di mana saja mereka datang di tengah bangsa-bangsa, mereka menajiskan namaku yang kudus. Dalam hal orang menyindir mereka, katanya mereka umat Tuhan, tetapi mereka harus keluar dari tanahnya. Aku merasa sakit hati karena namaku yang kudus yang dinajiskan oleh kaum Israel di tengah bangsa-bangsa di mana mereka datang. Oleh karena itu katakanlah kepada kaum Israel, beginilah firman Tuhan semesta alam, Sang Raja, Sang Pencipta, bukan karena kamu aku bertindak, hai kaum Israel, tapi karena namaku yang kudus yang kamu najiskan di tengah bangsa-bangsa di mana kamu datang. Aku akan menguduskan namaku yang besar yang sudah dinajiskan di tengah bangsa-bangsa dan yang kamu najiskan di tengah-tengah mereka. Dan bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Demikianlah firman Tuhan Sang Penguasa, Sang Pencipta, Sang Raja, Sang Pencipta. Manakala aku menunjukkan kekudusanku kepadamu di hadapan bangsa-bangsa, aku akan menjemput kamu di antara bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari semua negeri dan akan membawa kamu kembali ke tanahmu. Ini akan terjadi, saudara, akhir zaman sudah di depan mata. Dengan kejadian ini, saudara, bangsa Israel, umat Israel akan kembali pulang ke tanah Israel, dan itulah akhir zaman. Wow, saya sangat senang sekali, saudara. Kita akan bersama-sama dengan Tuhan kita Yesus Kristus di sorga. Haleluya. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari segala berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Dan kamu akan diam di dalam negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu, dan kamu akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Tuhanmu, Rajamu, Penguasamu. Aku akan melepaskan kamu dari segala kenajisanmu, dan aku akan menumbuhkan gandum serta memperbanyaknya, dan aku tidak lagi mendatangkan kelaparan atasmu. Aku juga memperbanyak buah pohon-pohonmu dan hasil ladangmu, supaya kamu jangan lagi menanggung noda kelaparan di tengah bangsa-bangsa. Dan kamu akan kamu akan teringat-ingat kepada kelakuanmu yang jahat dan perbuatan-perbuatanmu yang tidak baik, dan kamu akan merasa mual melihat dirimu sendiri karena kesalahan-kesalahanmu dan perbuatan-perbuatanmu yang keji. Bukan karena kamu aku bertindak, demikian firman Tuhan Sang Penguasa, Sang Pencipta. Ketahuilah itu, merasa malulah kamu, dan biarlah kamu dipermalukan karena kelakuanmu, hai kaum Israel. Nah, kalau kita baca selanjutnya, saudara, bahwa Tuhan akan memulihkan Israel, dan saat Tuhan memulihkan Israel, yaitu dengan bangsa Israel yang tersebar luas, saudara, dimanapun mereka tercerai-berai, Tuhan akan membawa mereka kembali, maka disitulah akhir zaman. Jadi ingat, saudara, peperangan Palestina dan Israel itu sedang menyatakan bahwa Tuhan akan segera datang. Bersiaplah
dan kuduskan namanya, yaitu hanya Tuhan Yesus Kristus, namanya satu-satunya. Jadi saudara jangan heran kalaupun ada pertentangan, keributan antara Tritunggal dan Oneness, itu sudah menjadi firman Tuhan bahwa nama Tuhan Yesus harus ditegakkan. Ya, akhir zaman penyembah-penyembah yang benar akan menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran, yaitu hanya dalam nama Tuhan Yesus. Saya Pastor Sarah, Tuhan Yesus memberkati.